Kalau terakhir kali Pichel bahas laptop gaming dari ROG yang masih terkesan malu-malu menunjukkan performanya, maka di video kali ini Pichel mau menyelesaikan reviewnya dengan pemaparan ya gimana sih hasil benchmark dan juga performa dari laptop ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan lanjutin preview laptop ROG Strix Scar 15 G533ZX. Dan untuk review ini tuh Pichel nggak akan bahas lagi untuk urusan desain dan juga langsung fokus saja pada performa dan juga benchmarknya ya guys. Kalau emang kalian belum nonton video yang sebelumnya, Pichel saranin langsung cek video sebelumnya ya guys. Atau bisa klik link langsung di atas sini nih, udah langsung dibuatin. Ting! Gitu. Dan sekedar mengingatkan aja, untuk spek laptop ini tuh sendiri adalah prosesor Intel Core i9 12900H, RAM 32GB, DDR5 Dual Channel 4,8 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1TB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan share memori sebesar 1GB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti laptop dengan dedicated memori sebesar 16GB GDDR6, layar IPS panel 15,6 inci 8-bit dengan resolusi Quad HD atau 2560x1440 dan juga refresh rate sebesar 240 Hz. Karena kita sudah pernah bahas terkait dengan desain hingga input device dan juga segala macamnya gitu ya, sampai kayak baterai segala, maka Pichel akan skip dan langsung loncat aja kepada urusan performa. Internal laptop ini sendiri tuh dipersenjatai dengan prosesor Intel Core i9 12900H dengan codename Alder Lake yang memiliki arsitektur Intel 7 atau Enhanced Superfin. Untuk intinya juga ada pertama yang performance core, di mana ada 6 inti fisik dan juga 6 inti virtual sehingga totalnya adalah 12 inti performance. Kemudian untuk efisien ada 8 inti fisik dan tanpa inti virtual sehingga totalnya ada 8 inti efisien. Sehingga secara total ada 20 inti dalam prosesor ini. Prosesornya juga memiliki base frekuensi 2,9 GHz yang bisa di-boost hingga 5,0 GHz. Dan untuk TDP-nya pun ini sebesar 45 Watt yang bisa di-boost hingga ke 115 Watt. Urusan performanya sendiri sih pun sudah ada beberapa mode yang memang kita bisa pilih via Armoury Crate. Seperti yang Pichel udah bahas sebelumnya, kayak ada Windows, Silent, Performance, Turbo. Dan juga untuk yang turbo harus pakai colokan listrik, itu ya udah ada dibahas di video sebelumnya. Dan untuk secara operating system pun laptop ini nanti sudah mempergunakan Windows 11 dengan build code 22000.493. Dan tanpa berpanjang lebar, Pichel akan jabarin gimana performa dari laptop ini. Dan pengujiannya seperti biasa kita jalankan dengan metode yang Pichel selalu pakai untuk benchmark. Dan yang pertama untuk Cinebench R23 dalam satu kali pengujian ini menghasilkan skor 17.928 poin untuk CPU multicore dan 1.873 poin untuk CPU single core. Sehingga ini menghasilkan MP rasio sebesar 9,57 kali. Dan untuk Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 7.172 poin. Dan buat yang penasaran, berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 2 menit 22 detik untuk CPU test dan 30 detik saja untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Lanjut dengan PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini. Skor yang didapat adalah 10.929 untuk esensial, 10.103 untuk productivity, dan 11.536 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 7.771 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian GPU, laptop ini juga sudah mempergunakan dual graphic yaitu Intel Iris Xe Graphics di integrated dengan sharing memory default sebesar 1GB.
Sedangkan diskret GPU-nya sendiri ini adalah NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti laptop dengan dedicated memori sebesar 16 GB dan TGP sebesar 150 Watt. Dan untuk menguji GPU-nya, kita akan tes seperti biasa mempergunakan 3D Mark Time Spy. Dan pertama dengan integrated GPU dan hasilnya ini adalah 1485 poin untuk grafik dan 12.462 poin untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya ini adalah sebesar 1.711 poin. Yang kedua dengan discrete GPU dan hasilnya adalah 10.319 untuk grafik dan 12.389 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya sendiri adalah sebesar 10.584 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Dan jelas berikut ini nanti adalah bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu urusan gaming. Ya, di mana untuk pengujian kali ini kita akan mempergunakan discrete GPU-nya, yaitu NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile. Dalam mode turbo, dicolokkan adaptor listrik, mempergunakan native resolution-nya, dan jelas setting rata kanan, guys. Dan yang pertama, GTA 5 dengan native resolution atau 2560x1440 dengan setting very high. Average frame rate di 133,1 dengan maksimum 144,5 dan minimum 116,6 FPS. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 243,7 dengan maksimum 320,3 dan minimum 111,2 FPS. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 119,2 dengan maksimum 152,5 dan minimum 66,1 FPS. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 160,7 dengan maksimum 182,8 dan minimum 109,5 FPS. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 220,1 dengan maksimum 243,0 dan minimum 156,8 FPS. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 111,5 dengan maksimum 141,6 dan minimum 74,4 FPS. Dan terakhir untuk Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 60,2 dengan maksimum 61,3 dan minimum 56,2 FPS. Selanjutnya di tes rendering, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 4 menit 55 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk storage, laptop ini sendiri mempergunakan SSD NVMe dari Micron 3400 sebesar 1 TB. Di sini NVMe-nya juga sudah mempergunakan interface PCIe generasi keempat yang memang secara teori bisa menyentuh transfer data hingga 7,5 GB per second. Dan untuk melakukan pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa kita pakai Crystalis Mark. Dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread, ini adalah sebesar 6,46 GB per second untuk membaca data dan 4,81 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada di 74,8 MB per second untuk membaca data dan 266,2 MB per second untuk menulis data. Selanjutnya di bagian pendinginan, laptop ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan 2 buah kipas yang terhubung kepada 6 buah heat pipe kepada area CPU dan juga GPU-nya. Udara segar nanti akan masuk dari sisi bawah dari laptop dan juga sisi atas dari area keyboard. Nanti udara panas akan dibuang dari sisi kiri, kanan, dan juga bagian belakang dari laptopnya. Dan untuk kemampuan coolingnya sendiri, saat kita tes dalam keadaan idle dan dalam suhu ruangan di 27 derajat Celcius, dan juga dalam mode performance, maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini berada di 1% dengan frekuensi yang mayoritas berada di 2,0 GHz dengan spike yang minim lah sekali-sekali ke 4 GHz. Sedangkan untuk daya CPU-nya sendiri ini berada di rentang 6 hingga 8 Watt dan suhu yang berada di rata-rata 58 derajat Celcius. Dan saat kita stress test dengan Ryzen 4, maka frekuensi prosesornya ini langsung naik ke level 3,8 GHz dan peak powernya hingga 90 Watt dan suhu inti menyentuh hingga 91 derajat Celcius.
Secara bertahap nanti performanya mulai turun ya, mulai dari bagian frekuensinya yaitu menyentuh hingga ke 2,3 GHz dan wattnya juga ikutan drop hingga ke 35 watt. Untuk suhunya pun juga ini rata-rata stabil di 75 derajat Celcius. Nanti beberapa detik kemudian itu akan ada nanti seperti kayak spike gitu ya sesekali ke frekuensi 3,2 GHz dengan daya yang juga agak loncat ke 70 watt. Dan suhunya juga secara rata-rata juga naik ke 80 derajat Celcius. Nah, yang menariknya, di saat stress test ini Pichel iseng nih, ubah modenya dari performance kepada turbo untuk lihat apakah ada perubahan karakteristik dari performanya. Dan setelah beberapa saat kita ubah kepada mode turbo, ini tuh langsung terlihat frekuensi prosesornya naik di rata-rata 2,8 GHz dengan daya yang juga agak naik di 55 watt. Pada mode ini tetap nih terjadi spike yang performanya kayak frekuensinya gitu ya, naik sampai ke 3,8 GHz dengan daya yang bahkan bisa menyentuh 118 watt. Temperaturnya pun juga bisa lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, yaitu ini bisa menyentuh hingga 98 derajat Celcius. Jadi memang dengan pemakaian mode turbo, ini memungkinkan kita nih untuk laptop ini achieve frekuensi yang jauh lebih tinggi dengan yang konsekuensi ya dayanya juga lebih tinggi gitu. Toleransi panasnya pun juga jauh lebih baik, namun ini juga jelas diiringi dengan suara kipas yang jauh lebih berisik. Lebih lanjut lagi untuk urusan temperatur bodi laptopnya dalam kondisi stress test, maka untuk area keyboard ini memiliki panas yang terfokus di bagian atas dari keyboard dan sebelah kiri dan kanan dari laptopnya. Temperaturnya juga ini rata-rata berada di 39,3 derajat Celcius dengan titik terpanas di 49,7 derajat Celcius dan terendah di 33,8 derajat Celcius. Kemudian untuk exhaust di sisi kiri dan kanan dari laptop, temperatur rata-ratanya tuh ada di 42,8 derajat dengan titik terpanas di 59,8 derajat dan terendah di 32,9 derajat Celcius. Kemudian kalau kita beralih ke sisi belakang dari laptopnya, ini sedikit lebih tinggi, yaitu di rata-rata 44,2 derajat Celcius dengan titik terpanas di 68,3 derajat dan terendah di 34,4 derajat Celcius. Terakhir untuk di bagian bawah di laptopnya, ini juga memiliki panas yang lumayan tinggi, yaitu di rata-rata 40,9 derajat Celcius dengan titik tertinggi di 50,4 dan juga terendah di 33,7 derajat Celcius. Jadi lagi-lagi ya, saran Pichel, kalau ini lagi dipakai nge-gaming ataupun lagi workload kenceng gitu ya, jangan deh, sekali-sekali jangan aja ditaruh di paha. Panas bener guys, bebek terpakar paha itu kan gara-gara kena panasnya ini. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa laptop ini memang punya semua potensi lah buat menjalankan game-game berat ataupun buat kita yang mungkin nyari buat editing, baik editing gambar, 3D design, ataupun untuk urusan video. Dengan prosesor yang sudah pakai Intel Core i9 generasi ke-12 menjadikan peningkatan yang memang ditunggu-tunggu lah oleh kita yang butuh spek kekinian. Ditambah juga dengan layar yang sudah Quad HD dan juga refresh rate hingga 240Hz, juga kayak menawarkan tampilan yang jauh lebih kinclong. Dan Pichel juga ngerasa bahwa pemilihan Quad HD dan bukan 4K adalah pilihan yang jauh lebih tepat. Karena kan agak mubazir aja, untuk ukuran layar segini, kayak cuma 15,6 inci, dipakein layar 4K. Karena secara satu sisi nggak terlalu ketara-ketara amat, yang kedua juga lebih banyak ngebebanin akan GPU-nya. Laptop ini sendiri masih memiliki panas yang tinggi banget, sehingga saat full power, tetap masih terdapat tuh throttling yang di performa GPU dan juga CPU-nya. Dan kalau misalnya kita mau ruang power yang lebih tinggi lagi gitu ya, saran Pichel sih pakein cooling pad yang joss biar dalamnya tuh jauh lebih adem, agar power capability-nya tuh bisa lebih keluar, lebih tinggi lah gitu. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, setelah kita udah lihat performa laptop Asus ROG Strix Scar 15 G533ZX yang tahun 2022 ini, makin jelas kelihatan gimana performa dan juga cakepnya dari laptop ini. Secara harga pun belum ada rilis yang resmi berapa angka yang ditawarkan untuk menebus laptop ini. Namun kalau Pichel cek di beberapa toko online, untuk versi yang sebelumnya aja yang ada di sisi sebelah merah gitu ya, tim merah gitu, dan juga GPU-nya masih di RTX 3080, itu tuh ada di harga sekitar 60 jutaan. Jadi kalau misalnya kita bandingin dengan yang ini, di mana ini udah 3080 Ti gitu ya, maka jelas sedikit banyak pasti akan ada di atas dari 60 juta lah. Harga yang memang jelas bombastis banget, dan memang nggak menargetkan kepada semua orang sih menurut Pichel. Kalau buat kita yang mungkin masih menganggap dirinya sebagai kaum mendang-mending, pasti akan langsung punya 1001 alasan lah buat pilih model yang lain. Tapi kalau buat kita yang mungkin nggak mau repot dan pengen spesifikasi yang teranyar dan nggak mau beli yang kayak PC-PC karena makin mahal gitu ya, ya jelas ini udah jadi pilihannya.
Dan nanti buat kalian yang berminat dengan produk ini nanti atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gile lu. Mahal bener guys.